bersandar kepada rekaman setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka langsung di-download. Kalau enggak nanti Nabila penuh ininya rekamannya, udah nggak bisa download lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke jam Al-Quran ya, bagaimana Al-Quran dikumpulkan. Screen-nya udah jelas, akhwat? Sudah. Jumi Al-Quran, jam Al-Quran wa tadwinuhu, ya, bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan, lalu dibukukan, ya, tadwin itu identiknya dibukukan. Kalau jamak tuh ya dikumpulin aja. Misalnya, Rasulullah menurunkan membaca ayat, terus ayatnya itu ditulis. Nah, itu jamak namanya. Jadi harus dikumpulkan. Tapi kalau ya gitu, itu udah kayak jamak Quran lah. Ya, ditulis, habis itu dikumpulkan. Tapi kalau tadwin ini lebih kayak Al-Quran itu bagaimana dia jadi satu kitab, gitu ya. Nah, yamurru ala bisalah marahil. Ya, dia melewati 3 marahil lah. Ya, 3 proses. Al-marhalatul ula, ya, proses yang pertama, tahapan pertama, yaitu Al-Quran itu mulai dikumpulkan pada zaman Nabi. Karena idza nazala syai'un minal Quran, jika turun 1 ayat, 2 ayat, ya kan, dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, amara bi ba'di ashabihi bi kitabati. Rasulullah tuh langsung memerintahkan para sahabatnya untuk menulis. Wa haula'i ma'rufun, mereka itu terkenal dengan gengnya ini ya, bernama Kutabul Wahyi. Nah, itu nama gengnya. Ya, mantap ya. Nama gengnya bukan cewek-cewek keren, tapi Kutabul Wahyi nama gengnya. Kalau mereka bikin grup WhatsApp, nah nama grup WhatsApp-nya Kutabul Wahyi, gitu ya. Siapa aja anggota grup WhatsApp ini? Nah, Masya Allah, ada anggotanya ada Al-Khulafa Al-Arba'ah. Ya, ada 4 khalifah. Terus tambah Yazid, tambah lagi Ubay, tambah lagi Muawiyah, ya kan, bin Abi Sufyan, tambah lagi Yazid bin Sabit, sama terakhir ada Yazid bin Sufyan. Nah, ya, jadi dia Khulafa Arba'ah ditambah Yami. Singkatannya jadi Yami. Saza. Yami. Aha, Zaid apa Yazid Saza? Zaid. Oh, yang ini Zaid. Oh alah. Oh iya ya. Sorry, sorry. Zaid. Zaid. Ya, jadi 4. Ya kan? Nah, ditambah Zumi. Zaid, Ubay, Muawiyah, sama Yazid. Dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Habis itu, sifatul jama'. Bagaimana sifat? Sifat ini artinya adalah tata cara. Nama lain dari tariqah. Tariqah, ya, nama muradifnya adalah sifat, tata cara. Bagaimana Al-Quran dikumpulkan pada zaman Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza nazala alaihi syai'un minal Quran. Nah, tata caranya adalah kalau turun ayat, dia doa ba'du ashabihi. Ya, Rasulullah langsung memanggil beberapa sahabatnya dan berkata, doa hadhihi surah, letakkan surat ini yang turun. Doa hadhihi fi surah, letakkan ayat ini dalam surat. Yang disebutkan di dalamnya ayat A, B, C. Ya, misalnya untuk tahu itu Al-Fatihah, gitu ya. Ya, ada ayat Malik Yaumiddin misalnya. Malik Yaumiddin ini misalnya turun setelah kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Rasulullah, masukkan ayat Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dimasukkan ke dalam surat, ya, yang ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Karena waktu itu mungkin belum dinamai suratnya. Ya, jadi tapi diberikan surat A, surat B, surat C gitu saja. Nah, akhwat, bagaimana dikumpulkan Al-Quran zaman Nabi? Bisa dibayangkan? Alhamdulillah. Selanjutnya ada watul kitabah. Ditulis di atas apa? Kanu yaktubuna alal qusub di khaf riqa kananif karonif akbat aktab sama aktaf. Nah, artinya apa nih? Coba boleh di searching apa itu usub. Yuk, buka Google Translate. Hah? Apa itu usub? Ada di hasiahnya. Di bawah. Ini Di kan pakai bahasa hasiah. Arab. Jangan yang Mana? cepat aja. Yang cepat aja pakai Google Translate. Apa usub? Coba cari di Google. Yuk, ayo, yuk.
Jangan malas. Apa usul? Ah, yang lain cari yang lihaf, riko, karonif, aktaf, sama aktaf. Udah ada yang dapat? Hmm? Likoh batu putih yang tipis Ustazah. Batu putih. Oke, itu lihaf. Likoh. Batu putih. Terus, usul, riko, karonif, aktaf, aktaf. Ayo yang lain. Ah, nggak dapat. Ustazah, Usul usup apa? bukan rumput ya Ustazah? Ushbun rumput. Oh. In. Ayo searching. Riko ini Ustazah, Ah, kain penambal. Kain penambal kain, yang ya, kain penambal. kain tambalan. Terus, masuk. Ayo. Halo, Google Translate. Mana nih orang-orangnya? Mana Usup? Belum Ustazah. Udah, Karonif deh kalau gitu. Langsung di Google Translate, langsung tulis semuanya. Jangan satu-satu tulisnya. Usup, Lihof, Karonif, Aktaf, Aktaf, sama Aktaf. Ustazah, usup daun lontar. Daun lontar. Ahsan. Oke, terus, Syukran lagi. Karonif. Ustazah, Hmm? al-usub kalau yang anak nemu kesalahan Ustazah. Enggak lah. Terus-terus yang lain. Karonif. Aktaf, Aktaf. Ustazah al-karonif derek. Derek. Apaan tuh derek? Nah, itulah. Terus apa lagi? Aktaf. Derek mobil Ustazah. Derek mobil. Mobil. Iya, derek tuh mobil. Biar aja dulu. Lanjut. Aktaf. Hmm? Kok lama dapatnya? Emang di Google Translate nggak langsung ada aktaf. Polarisasi Ustazah. Polarisasi. Tulis aja dulu. Tentunya Tapi kan yang ini tuh kayak apa sih? Yang aktab itu ujung buku apa ya? Gak tahu deh. buku. Nggak apa-apa. Tulis aja. Terus apa lagi? Aktaf. Ada Ada itu aktab pelana bahu Ustazah. Ustazah. Apa aktaf? Aku Bahu. tak pernah nyari jamaknya bahu Ustazah. Jamak Bambu. katif. Aktaf bahu kan? Terus aktaf. Pakai kof. Yang aktaf. Aktaf. Artinya apa? Pelana, Ujung buku. Pelana. pelana Ustazah. Ustazah. Pelana. Pelana yang biasa di hewan itu. Pelana. Waduh. Iya Makin Ustazah. ya Pelana udahlah. untuk angkutan. Renung Ustazah. Hah? Pelana untuk angkutan. Untuk angkutan. Oke, karonif nih apa nih? Minal jild. Potongan jildnya apa? Kulit atau daun? Iya, kulit. Potongan kulit atau daun? Potongan kulit atau daun. Dah, ya itulah pokoknya ya. Nah, al-marhala at-tsaniyah. Pola ketiga, pola. Tahapan kedua. Ya, di Abi Bakr ini sedih. Bagaimana Al-Quran dikumpulkan pada zaman Abu Bakar.
Lama kutilal kasiruna minal qurra, ketika banyak terbunuh dari para penghafal Quran di Ma'rakati Yamamah, dalam perang Yamamah di sana Atsaniyah Asyarah minal Hijrah pada tahun 12 Hijriah. Nah, Tolaba Umar bin Al-Khattab, pada saat itu Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq bijam'il Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Khasyata dhahabil Quran, karena takut Al-Quran ini menghilang bikasrat istishhadil qurra, karena banyaknya syahidnya para penghafal Al-Quran. Fantana'a Abu Bakar di awalihi, pada awalnya Abu Bakar melarang, di awal di amrihi, ya, ketika awal kejadian. Bihujjah, dalilnya apa? Kenapa Abu Bakar melarang? Anna dzalika lam yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena belum pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, ya, mengumpulkan Al-Qur'an. Faroja'ahu Umar, lalu Umar bawel. Nah, bawel ini artinya berulang-ulang. Roja artinya bawel, kayak lagi nyoba lagi, which is pantang mundur. Nah, itu roja. Faroja'ahu Umar, itu kan Umar kembali berulang-ulang kepada Abu Bakar, ila an yashrih an saroha insyaraha yan ta'ala ta'ilu dan ta'ala yan ta'ilu ila an yansyariha sadru Abu Bakar, sampailah hati Abu Bakar terbuka, ya, untuk dituliskan Al-Quran. Al-Quran itu dikumpulkan, perlu dituliskan ulang. Wa ba'da an syaraha sadru Abi Bakrin lidzalik, setelah Abu Bakar terbuka untuk dituliskan Al-Quran, kallafa Abu Bakar memberikan mandat atau memberikan amanah kepada Zaid bin Sabit. Hadhil muhimmah al-kabirah, ya, Abu Bakar memberikan amanah kepada Zaid, yaitu amanah yang besar, himmah yang besar, ya, yaitu amanah menulis Al-Quran. Wazalika, kenapa? Karena diannahu kana min hufazil wahyi, karena dia adalah orang di antara orang yang paling mungkin mungkin hafalan wahyunya, yaitu Al-Quran. Wa kana min kutabihi, dan dia adalah orang-orang yang salah satu orang yang rajin gitu ya, yang sering disuruh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Wa huwa qad syahida al-arad al-akhirah al-Quran, dan dia menyaksikan langsung bagaimana ayat akhir itu. Wa idafatan, dan ditambah lagi ila annahu syabun, karena dia pemuda, akil, masih cerdas gitu ya. Dia masih muda, dia cerdas. Ghairu muttahamun, yattahimu muttahamun fi dinihi, dia tidak pernah tertuduh atau tercoreng secara beragama gitu. Nah, bagaimana tata cara haji? Ya, bagaimana tata cara atau kurikulum Zaid bin Sabit ketika mengumpulkan? Yang pertama, al-i'timad ala ma sabata fil ardil akhir, yaitu bersandar kepada hal-hal yang sudah ditetapkan di dalam ketika wahyu terakhir. Kita kurang tahu di dalam, ya, apakah cara bacanya atau apanya gitu. Pokoknya dia beriktimat kepada hari-hari terakhir atau wahyu terakhir, ayat terakhir yang turun. Terus yang kedua adalah dia bersandar alam maka nama mahfuzan fi sudurijat. Dia bersandar kepada ayat-ayat yang dihafalkan di dada-dada para syuhada atau dada para sahabat lainnya. An layak bala syai'an minal maktub, dia tidak mau menulis sesuatu untuk ditulis, ya, tidak mau menerima sesuatu untuk ditulis, hatta yashhada syahidan, sampai ada dua orang saksi bersaksi bahwasanya annahu kataba baina annahu kutiba baina yaday Rasul, bahwasanya ayat itu memang pernah dituliskan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat adalah la yakbal, dia tidak menerima apa? Min sudurir rijal, dari hafalan para laki-laki, para sahabat, illa ma talaqqahu min famir Rasul, kecuali ayat-ayat yang langsung ditalaki dari Rasulullah SAW. Jadi dia nggak mau yang ditalaki dari orang lain, ya. Jadi maunya dari Rasulullah SAW. Terus selanjutnya, min mumayyizatil jama', ya, di antara keunggulan pengumpulan Al-Quran pada zaman Zaid bin Sabit. Yang pertama adalah kata nuskhatan wahidah. Zaid menuliskan satu nasakh atau satu skrip, satu folder, nah bahasanya zaman sekarang satu folder, ya, atau satu skrip mahfuzah inda Abu Bakar, ya, yang disimpan di Abu Bakar
radhiyallahu. Terus Ana nggak tahu ini fungsinya apa, gitu kan? Apa dia setor ke Abu Bakar satu, apakah tanda keseriusannya atau gimana? Gitu. Terus yang kedua adalah majumi abaina dufatain mujma'un alaih. Ya. Segala ayat yang sudah dikumpulkan di antara dua covernya, itu dufa tuh cover depan dan cover belakang gitu ya. Atau apa bahasa Indonesia cover? Sampul ya. Sampul depan dan sampul belakang, yaitu ya apa? Ayat-ayat yang sudah dikumpulkan di antara sampul depan dan sampul belakang mujma'an, yaitu artinya sudah disepakati di ijma fi sihatihi wa tawaturihi. Dia sudah dianggap sah dan dianggap mutawatir gitu ya. Nah, habis itu hadal jama' mabniun ala masabata fir'atul akhirah. Pengumpulan ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di bagian ardo akhirah, itu artinya apa ya? Kejadian terakhir gitu ya. Minal ahruf as-sabah, dari 7 kiroah. Ahruf as-sabah ini maksudnya 7 bahasa atau 7 kiroah gitu. Habis itu ihmalu manusikhat tilawatuhu. Dia meninggalkan ayat-ayat yang tidak dibaca lagi. Ya, jadi nggak usah dikasih harokat, nggak usah diterjemahkan, nggak usah ditafsirkan, nggak usah ditakwilkan dan sebagainya. Kalau ayat itu memang sudah dihapus pada zaman Nabi. Terus marotibul ayat, ya bagaimana tingkatan ayatnya, tingkatan ayatnya bittifaqi wal ikhtilaf fi tartibis suwar. Ya, sayangnya urutan ayatnya itu ada yang disetujui, ada juga yang diikhtilaf, masih berbeda di tartibis suwar. Gitu ya. Martabul atau muratib? Martabul ayat bil ittifaq. Oh gini, urutan ayatnya itu ittifaq. Ulama sudah berpendapat, ulama. Para sahabat itu ittifaq urutan ayat 1 sampai 100, misalnya ayat 1 sampai 300 di surat tertentu gitu ya. Nah, sedangkan ada ikhtilaf di urutan surat. Jadi pada zaman Zaid masih ikhtilaf tuh ya urutan suratnya, apakah kayak sekarang nih kan misalnya Al-Fatihah, Al-Qur'an dan sejenisnya dan selanjutnya, atau ada perbedaan. Nah, itu ada masih ada ittifaq dan ada yang ikhtilaf. Dia ittifaq urutan ayat tapi ikhtilaf urutan surat. Terus marhalah salisah, yaitu tahapan untuk periode ketiga, pada zaman Al-Quran dikumpulkan pada zaman siapa? Pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, karena Huzaifah. Nah, ini ada jadi yang pertama adalah zaman Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga zaman Utsman bin Affan. Karena Huzaifah bin Yaman itu ada seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman syaka ilal khalifah. Dia mengadukan kepada Khalifah Utsman bin Affan amma wajadahu min junudil muslimin, tentang sesuatu atau keadaan yang dia dapatkan dari tentara-tentara muslim ketika dia menaklukkan Armenia, ya negara Armenia dan Azerbaijan. Apa yang dia dapatkan gitu kan? Apa yang dikadukan siapa tadi namanya? Huzaifah bin Yaman. Dia mengadukan bahwasanya akan junudul muslimin min ahlil Irak, bahwasanya tentara-tentara Islam ya, dari penduduk Irak atau penduduk Syam, fakana haula'i mukhtalifin. Kata mereka berbeda pendapat nih. Orang-orang Syam sama orang-orang Irak ini berbeda pendapat fi qiraatihim lil Quran. Bagaimana mereka membaca Al-Quran. Ya, bisa jadi antara orang Irak beda bacaan sama orang Syam. Atau anak nggak tahu. Sesama Irak atau sesama Syam gitu. Mereka berbeda pendapat. Ya. Fa'ahlul Syam. Nah ini dia. Berarti antara Syam dan Irak. Kenapa? Bagaimana beda pendapatnya? Ahlul Syam yaqra'una bi qiraati Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi Ahlul Syam dia membaca seperti bacaan Ubay bin Ka'ab. Sedangkan penduduk Irak yaqra'una bi qiraati Abdullah bin Mas'ud. Mereka membaca dengan panduan bacaan bagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fayun taju mikhtilafihim, maka disimpulkan yang taju, natijah yang taju juga bisa ya. Maka keluarlah ya dari ikhtilaf mereka berdua fil qiraah at-tadlil, ya adanya penyesatan gitu ya, menganggap orang sesat, lalu at-takfir, mengkafirkan orang lain, ima bainahum, saling mengkafirkan, saling menyatakan si A sesat, si B sesat gitu ya. Fabinaan ala dalik, oleh karena itu ikhtarul khalifah al-arba'ah, 4 khalifah ya, memilih apa? Linas masahifi, untuk ditulis ulang si mushaf ini.
Ya, siapa yang menulisnya? Zaid. Siapa tadi? Abdullah, Suaid, Said, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Fahim tuna akhwat? Mustajila ana? Naam am la? Mustajila ana? La. Enggak ya. Udah pakai bahasa Indonesia, guys. Masa cepet sih? Kalian tuh udah ngerti juga kan. Terus mana lagi? Al-manhaj fi hadzal jama'. Bagaimana tutorial? Ya, tata cara pengumpulan Al-Qur'an di zaman siapa tadi? Zaid ya. Salah ding, zaman Utsman bin Affan. Nah, jama' al-khalifah an-nasa. Pertama, Khalifah Utsman bin Affan itu mengumpulkan para hafiz Quran, gitu ya. Wa talaba minhum al-maji'a bil masahif. Diminta para hafiz ini untuk mendatangkan mushaf-mushaf al-maujudah ya indahum. Atau bukan para hafiz yang diminta, semua rakyat deh. Yang tinggal di Syam, yang tinggal di Hijaz, yang tinggal di Irak, yang tinggal di negara mana aja lah, Persia, pokoknya di Utsman bin Affan meminta mereka ya, negara-negara yang udah Muslim ini yang sudah ditaklukkan Islam untuk mendatangkan Quran. Quran apa yang nyampe di negaramu? Coba didatangkan, gitu ya. Nah, habis itu wa talaba min ummil mu'minin. Siapa berarti yang minta? Utsman bin Affan meminta kepada Hafsah bint Umar, ya, meminta kepada Hafsah bin Umar al-mushaf alladhi jumi'a fi ahdil khalifah al-awwal, ya, meminta contoh sampel ya al-mushaf yang ada di yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar. Nah, wa hadzal mushaf indaha, karena pada zaman Abu Bakar tadi siapa yang nulis? Iya kan? Ada satu mushaf yang disetor ke Abu Bakar, ya kan? Nah, ternyata Abu Bakar itu ketika meninggal menitipkan mushaf itu kepada Hafsah. Nah, lil i'timad alaihi fi nashil masahif. Untuk biar kata Utsman kita bersandar kepada yang satu itu aja tuh yang yang tadinya di Abu Bakar, kata Utsman, ya, fi nashil masahif, ketika kita menuliskan ulang Quran dari semua negara ini. Summa dafa'al mushaf ila haula'il arba'ah. Kemudian diberikanlah mushaf itu kepada empat penulis inti wahyu pada zaman Utsman untuk ditulis ulang. Nah, lalu ketika penulisan bagaimana prosesnya? Idah tamalatil ayah wahidah aktar min qiraah. Jika ada satu ayat, tapi qiraahnya banyak banget gitu kan, dari setiap negara, ternyata hampir setiap negara beda-beda gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau ihtamalat ayah aksar min qiraah? Karena bainatil kal qiraat ittihadun fir rasm, dan bacanya beda padahal penulisannya sama. Nah, lam tudhu alamah muayyanah. Tidak di kalaulah bacaannya berbeda-beda tapi penulisan ayatnya sama, ya kan? Apa yang terjadi? Lam tudhu alamatan muayyanatan, ya. Tidak usah diberikan tanda tertentu gitu. Lidilala ala annaha, karena menunjukkan, kenapa nggak usah dikasih tanda lidilala ala annaha, supaya orang tahu bahwasanya ayat ini aksar min kiroah, dia memang memiliki banyak kiroah gitu. Jadi masya Allah ini Utsman bin Affan ini masih open minded gitu kan, meskipun tulisannya sama, jika tulisannya sama meskipun bacanya beda-beda, ya udah kita tetap hargai gitu, kata Utsman, ya, masya Allah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ada ayat dengan tulisan fatabayyanu. Nah, kalau di bacaan lain dibaca dengan fatasabatu. Nah, kaqiraati fatabayyanu allati quri'at aidon fatasabatu. Mari kita lihat. Berarti ba dengan sa. Terus ya dibaca ba. Terus na dibaca ta. Fatabayyanu fatasabatu. Kan itu nak akhwat? Gimana Ustazah? Allah ya. Nah, oke. Kan saya kan nggak guru kiroah, ya kan. Nanti coba gimana maksudnya fatabayyanu dibaca fatasabatu? Apakah huruf ba dibaca sa
Habis itu huruf ya dibaca ba, lalu huruf nun dibaca ta. Nah, atau gimana? Apakah ini berlaku untuk ayat ini saja atau semua ayat? Nah, coba tanyakan ke orang yang jurusan Al-Quran. Ya. Oke, lanjut. Min mumayyizati hadzal jama'. Apa sih kelebihan pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan? Yang pertama, kelebihannya adalah kutiba ala harfin wahid. Mushafnya itu ditulis dalam satu tulisan. Jadi meskipun bacaannya berbeda-beda, tapi dia ala lughatin wahidah. Ditulis atas satu bahasa yang sama. Atau satu huruf yang sama. Hurufnya sama semuanya ya. Meskipun bacanya ada yang bacanya kata bayanu, ada yang bacanya kata batu, begitu kan. Wahwa harfu Quraisy. Itu dengan bahasa siapa? Ditulis dengan bahasa Quraisy. Idza lam yahtamil ahrufan ukhra. Jika memang tidak memungkinkan ya adanya bahasa lain gitu. Jadi misalnya ada ayat yang memang uh, tidak ada ayat lain, afwan, tidak ada bahasa lain ya yang disepakati, maka ya sudah ditulislah pakai bahasa Quraisy gitu. Wa in ihtamala ahrufan ukhra, tapi jika ada ayat yang mungkin ada bahasa lain ya kan di ayat itu kataba mujarradan, dia ditulis terpisah gitu ya. Jadi eh, kalau ada ayat yang nggak ada ikhtilafnya ya semua orang nulisnya kayak gitu, nah itu ditulis gabung. Tapi kalau ada ayat yang sama misalnya tapi ditulisnya berbeda nih menurut qiraah orang lain gitu kan, ketika dibaca eh, terus memang tulisannya berbeda maka itu ditulis terpisah ya. Nah, selanjutnya ihmalu manusiqat tilawatuhu, seperti tadi yaitu dibiarkan saja atau apa tadi ihmal ana menerjemahkannya, Tinggalkan. meninggalkan ya. Meninggalkan ayat-ayat yang sudah tidak dibaca lagi ya, meskipun hukumnya masih ada tapi kalau dia tidak dibaca lagi nggak usah difikirkan bagaimana ayat itu dibaca gitu ya. Terus yang ketiga al-iqtisar ala masa bata fil ardhil akhirah, sama tadi ya, mencukupkan diri dengan sesuai yang sudah ditetapkan di ardhul akhirah. Ardhul akhirah ini anak kurang tahu artinya apa. Bisa jadi ayat terakhir, bisa jadi murojaah Nabi SAW terakhir bersama siapa? Jibril gitu ya. Pokoknya mereka terakhir dengar Ali Imran gini dibaca. Itu ardhul akhirah. Ya, apa bahasa Indonesia-nya? Kejadian ya, nanti terjemahnya. Kejadian terakhir. Event terakhir mereka sama Rasulullah, bareng Rasulullah, mereka ingatnya apa yang terakhir. Itu menjadi intimatnya ya, menjadi sandarannya. Terus al-iqtisar ya mencukupkan juga dengan al-qiraah as-sabitah al-ma'rufah. Dengan pakai qiraah yang terkenal saja dari Rasulullah SAW. Kata jumlahnya 7 atau 10 gitu ya. Nah, lebih dari itu misalnya ada bacaan-bacaan lain itu tidak dianggap. Bisa jadi karena dia nggak ma'ruf gitu ya, atau yang nggak seterkenal itu. Habis itu karena murad, kok murattab sih? Nah, bagaimana urutannya? Ya, urutan ayat dan surat. Nah, pas zaman Utsman akan ala wajhil ma'ruf al-yaum. Sesuai dengan yang hari ini. Gitu ya. Jadi urutan ayatnya 1 sampai 7 yang kita dapat hari ini, urutan al-Fatihahnya di depan. Sampai dia berderet ke Anas. Jadi pokoknya urutan ayatnya kayak yang kita hari ini, lalu urutan suratnya juga. Sedangkan pada zaman Utsman Abu Bakar gitu kan, ayatnya itu ittifaq tuh urutannya sis, tapi urutan suratnya berbeda. Tentun akhwat. Bisa dipahami? Oke. Sedikit lagi, habis itu anak kasih Antuna waktu buat Antuna ngafalin. Kita sejam lagi ya Allah. Sedangkan pelajarannya sudah selesai. Bahkan Antuna udah kasih waktu aja hafal karena besok Antuna syukahi kan. Nah, ada dulu masahif. Berapa jumlah mushaf alatin nusihat fi ahdi Utsman yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan? Ukhtulifa ya ulama ya ada di masahif. Ya, jadi berbeda pendapat. Berapa jumlah mushaf alatin nusihat fi ahdi Utsman yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan? Nah, qila arba'un sah. Ada yang mengatakan jumlahnya 4. 4 kali dicetak, ada yang mengatakan 7 kali dicetak.
Ada yang mengatakan 8 kali cetak. Waqala Suyuti, Imam Suyuti mengatakan masyhur annaha khamsah. Jadi totalnya itu 5. Nah, 5 ini disebarkan di setiap negara. Misalnya Irak dapat 1. Syam kan gede itu dapat 1. Gitu. Supaya apa? Supaya ditulis ulang. Lalu yang ada di negara-negara lain itu yang pakai penulisan yang lama ya itu dibuang dan dibakar. Alhamdulillah. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan apa? Ada yang ingin ditanyakan? Al-farqu baina jam'unya nggak usah. Al-farqu apa? Al-farqu baina jam'i Abi Bakr. Maksudnya perbedaannya? Yang halaman sebelahnya dikit lagi sih. Ke bawah. Al-furuq. Oh ini nggak usah. Oh iya. Apa mau dimasukin? Karena kan dia lebih dari 2 halaman nanti penanggapannya. Nggak usah. Iya. Saya nggak mau. Nah, Soalnya nanti kesian. Ngafalnya banyak kan. Biar aja itu minggu depan. Ya santai. Ya. Alal wajhil ma'rufil yaum itu apa artinya, Zah? Artinya ayat dan suratnya tertulis sebagaimana yang terkenal pada hari. Yang kita ketahui pada hari. Mushaf di rumah Antuna, nah itu urutannya. Oh, Zah. Kayak yang di Bukan. Afwan. Lanjut. Anta. Nah, dan nasakh itu artinya bisa 2, dihapus dan ditulis ya. Jadi harus hati-hati harus makannya. Nuskhatiha. Naskhiha sama nuskhatiha. Apa Nusada? Nah, Yang Allah yakbalu min suduri rijali ilama. Yang itu apa maksudnya? Manhaji Zaid bin Thabit bihadal jam'i yang terakhir. yang mana itu? Nomor 2. Ini kan? Yang mana? Halaman 151 yang bawah sendiri. Allah yakbala min suduri rijal atau Allah yakbala syai'an. Yang Allah yakbalu min suduri. Oke, Allah yakbala min suduri rijal ya kan? Jadi tidak diterima hafalan para hafiz kecuali hafalan yang memang langsung mereka talaki dari Rasul. Nanti suduri rijal artinya adalah apa? Suduri rijal artinya adalah hafalan para penghafal Quran atau dada para sahabat. Nah, terserah antara mau dimainin gimana. Intinya gitulah. Karena ya pasti yang ditanyain sahabatnya Hafiz kan. Jadi kalau anak menurutnya dari hafalan para sahabat. Kita terus menerjemahkannya di dada para laki-laki kan bingung. Rijal di sini maksudnya adalah para sahabat. Ada lagi? Gak ada? Boleh kita hentikan dulu recordingnya. Boleh.